Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Selamat datang di AA channel baruku. Di channel ini seperti biasa konsepnya ya, tarot reading ya, general love reading. Karena di channel lamaku The Bonus sudah aku ucapkan selamat tinggal karena kesalahan teknis. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang buat kamu semua, khususnya untuk kamu Leo yang suka menonton video love reading seperti video aku ini. Dan terima kasih banyak sebelumnya buat kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Untuk video kali ini, video pertama aku ya, aku putuskan untuk aku mulai bulan Oktober ya, mulai minggu pertama. Insya Allah kalau ada waktu ya, seminggu aku usahakan upload 2 kali. Jadi kalau misalkan video love reading kamu di hari Sabtu tidak resonate, ya mungkin di hari video love reading di hari Minggunya bisa resonate. Tapi untuk minggu ini sepertinya 1 video dulu ya. Insya Allah minggu depan baru bisa 2 kali upload dalam seminggu. Oke, seperti biasa bagi yang sudah kenal sama aku ya, maksudnya udah pernah nonton video love reading di channel The Bonus ya. Seperti biasa aku akan tarik energi kamu 1 minggu ke depan, tapi tidak menutup kemungkinan akan relate atau resonate dengan kamu 2-3 minggu, bahkan 1 atau 2 bulan ke depan. Dan malam ini aku ditemani oleh Pangeran Kodok. Mereka sedang berperang di luar sana karena hujan baru saja reda. Seperti yang aku kasih hanya untuk future outcome aja, potential outcome yang semoga bisa relate sama kamu, bisa resonate sama kamu, dan semoga ada kabar baik untuk kamu Leo, collective love and general energy reading for my beautiful zodiac sign of Leo 1 week ahead, 1 minggu ke depan. Oke, di overall energy bottom of the deck ada the Fool, strong Aries. Dan di overall kartu klarifikasi kamu ada Strength, strong Leo. Untuk future outcome, di sini ada Five of Swords, ada the Empress in reverse, dan the Moon in reverse. Five of Swords luar biasa ya, Pangeran Kodok ini sedang bertempur di luar. Five of Swords, mungkin kamu dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, ada the Empress, mungkin Taurus juga ya, ada the Moon, mungkin Pisces, atau mungkin juga kamu dealing dengan banyak orang. Karena di sini ada 2 situasi yang berbeda. Tapi jika satu orang, ini adalah kisahmu dengan orang yang kamu fokuskan, gitu ya. Jadi ini bisa 1 atau 2 orang, karena Leo, untuk Leo female saat ini ada yang dealing dengan lebih dari 1 orang. Ini yang agak membingungkan tarot reader. Ya enggak? Ini sebenarnya Leo dealing sama siapa, sama yang mana gitu kan. Tapi karena ini general, energinya, elemennya bisa kemana aja ya, bisa umum karena general kan, umum ya. Ada yang dengan Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Aries, sama Leo ada, tapi sedikit ya, tipis ya, maksudnya lemah. Di Empress, Taurus ya. Di sini Five of Swords, ada sebuah situasi atau kondisi yang benar-benar membuatmu semakin jengkel bisa, semakin risih bisa, dan kamu struggle di situ. Struggle-nya bukan karena masalah yang lain, tapi di sini sebenarnya
disebabkan karena kesalahanmu sendiri di masa lalu. Mungkin ya ada sebagian Leo yang seperti itu. Karena apa? Karena ada sebagian Leo, khususnya female ya, yang salah dalam memilih, ya, ceroboh dalam memilih seseorang yang sekiranya kamu anggap soulmate kamu, Leo ya. Dan kamu tidak memikirkan resiko dan akibatnya, atau bahkan justru kamu mau ngesampingkan resiko dan akibatnya yang nantinya akan terjadi. Dan ada juga yang benar-benar tidak mempedulikan resiko dan akibat dari kecerobohanmu dalam memilih seseorang atau mengambil sebuah keputusan untuk menetapkan sebuah pilihan kepada seseorang yang sekiranya bisa kamu anggap, bisa kamu ajak serius dalam sebuah hubungan percintaan. Tapi pada akhirnya gagal lagi. Karena apa? Karena kamu terlalu, bukan aku enggak ini ya, enggak menjudge kamu, judging enggak ya. Karena kebanyakan fire sign Aries, Leo, Sagi itu terlalu cepat dalam mengambil keputusan, dan akhirnya karena yang bukan dari dorongan hati yang ikhlas ya, dari hati yang tulus, tapi kebanyakan hanya berdasarkan dari pemikiranmu saja gitu. Makanya yang sudah terjadi, yang sering terjadi di dalam pengalaman percintaan kamu, Leo, male or female ya, Leo male or female, rata-rata seperti itu. Karena terlalu cepat mengambil keputusan dalam memilih seseorang, akhirnya seperti ini. Dan ada sebagian dari Leo juga yang terlalu putting money before love ya. Ada di postingan The Bonus waktu itu, putting money before love, ada aku kasih gambar love ya di situ, seperti ini love-nya. Nah, kebanyakan dari Leo, Sagi ya, tapi khususnya Leo menilai seseorang itu hanya berdasarkan uang dan materinya saja. Makanya jika itu dijadikan pedoman sama kamu, akhirnya resiko dan akibatnya yang seharusnya sudah kamu ketahui sebelumnya, tapi karena kamu kesampingkan lebih dulu, yang kamu utamakan adalah uang dan materi lebih dahulu, ya akhirnya begini. Kamu belum tahu bahwa dia single atau sudah menikah statusnya ya. Akhirnya kamu nyemplung aja, main nyebur aja gitu. Tahu-tahu kamu kejeblos, kamu terjebak. Tanpa kamu sadari sebenarnya itu kesalahan kamu sendiri, tapi kamu gak akan pernah mengakui kesalahanmu sendiri, Leo. Di sini kamu struggling dan ingin sekali Five of Swords. Dalam energi Five of Swords ini seperti mengusir orang, ingin mengusir orang secara halus. Karena apa? Karena semakin membebani kamu di sini. Di sini membebani kamu ini maksudnya ada sebagian Leo female yang dealing, khususnya ya Leo female yang dealing dengan seorang yang berenergi maskulin ya, yang benar-benar kodependensinya tuh ke kamu banget, ketergantungan sama kamu banget gitu. Walaupun kamu juga ya sebelumnya enjoy juga, tapi karena di sini ada the moon in reverse, akhirnya ini udah nggak bisa diperjuangkan lagi, udah nggak bisa dipertahankan lagi. Ada rahasia yang terungkap, the moon di sini, tapi nanti ya. Mungkin ada faktor orang ketiga di sini, ada third party. Ini yang memberatkan kamu. Jadi kamu sudah bisa menilai di sini. Pada akhirnya ya, kamu bisa menilai bahwa kamu sudah salah dalam mengambil keputusan. Kamu sudah salah dalam menetapkan sebuah pilihan.
kamu sudah salah menilai seseorang karena kamu terlalu mengutamakan uang dan materi. Tapi ini untuk spesifik person aja, untuk Leo ya. Nggak semua Leo seperti itu. Tapi yang sudah terjadi, pengalaman kamu yang sudah, kamu selalu terjebak dalam hubungan cinta segitiga. Karena apa? Karena kamu sebelumnya nggak tahu. Atau mungkin sebelumnya kamu sudah tahu bahwa dia sudah berstatus sudah menikah, tapi kamu main nekat aja, main hajar aja. Aku nggak tahu apa yang kamu mau sebenarnya, Leo. Dan di sini akhirnya kamu struggling sendiri. Akhirnya kamu bisa menilai bahwa dia ini saat ini, pasanganmu ini, hanya membebani kamu saja. Karena apa? Karena ada sebuah rahasia yang sudah terungkap. Buat apa dilanjutkan lagi, diperjuangkan lagi, dipertahankan lagi? Nggak ada gunanya. Kamu sudah bisa menyimpulkan seperti itu. Padahal ini kesalahan kamu sendiri. Yang awalnya kamu sudah terjebak di dalamnya. Entah dia sebelumnya ya, sebelum jadian sama dia belum ketahuan sifat aslinya, ternyata setelah jadian, oh dia posesif. Posesif itu toksik loh. Karena toksik itu kan umum kalau dalam hal percintaan ya, bukan toksik racun, enggak. Umum kalau toxicity di dalam teror ya. Jadi sebenarnya ini kesalahan kamu sendiri yang pada akhirnya kamu ketahui, dan sebelumnya juga sudah ada penyesalan. Di sini ada Five of Cups. Aku menyesal. Aku terjebak karena cinta segitiga ini. Aku terjebak karena aku salah dalam mengambil keputusan, terlalu cepat, terburu-buru, atau memang hanya untuk mencari kesenangan saja, hanya untuk menambah koleksi hubungan percintaan kamu. Maaf ya, karena ada siapa sih Leo yang mana sih kalau misalkan yang maaf ya, sekali lagi maaf, Leo mana yang yang mantannya sedikit? Nggak ada. Leo itu mantannya banyak. Aku nggak judging kamu, enggak, wajar, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah, maksudnya nggak semua orang seperti itu, tapi setidaknya mereka berusaha untuk mencari yang benar-benar serius kalau dalam hal percintaan. Tapi kalau untuk main-main, sebenarnya kamu terlalu banyak, Leo. Kalau misalkan niat kamu serius, kamu nggak akan pernah kejeblos seperti ini, apalagi ke dalam situasi yang menjebak kamu, dan akhirnya kamu sulit untuk pergi dari cycle ini. Entah itu cycle hubungan percintaan kamu ini sifatnya toksik atau bagaimana, aku nggak tahu. Yang tahu kamu ya. Di sini sebenarnya kamu sedang mencari cara di dalam energi kamu Five of Swords ini, bagaimana caranya untuk supaya dia tidak ingin lagi ya memperhatikan kamu, peduli dengan kamu, concern ke kamu ya, peduli lagi. Sebenarnya kamu sudah nggak butuh dia lagi. Sebenarnya agak kasar ya kalau misalkan kamu sudah tidak butuh dia lagi, tapi pada awalnya justru kamu yang butuh. Entah pada awalnya itu ada energi lust, jadi kamu mengutamakan, selain putting money before love, mengutamakan uang dan materi, tapi kamu juga mengutamakan lust, L-U-S-T, lustfulness, di atas cinta. Kamu mengutamakan, selain mengutamakan uang dan materi, kamu juga mengatasnamakan lustfulness di atas cinta sejati, cinta yang sesungguhnya, cinta yang sincere, yang ikhlas, yang tulus. Akhirnya kamu bisa melihat di akhir cerita, baru kamu bisa menyimpulkan. Padahal jika kamu hati-hati, jika kamu mempertimbangkan terlebih dahulu, dan kamu bisa menjaga diri, menahan diri untuk tidak memberikan harapan, peluang atau kesempatan kepada seseorang yang berenergi lustful,
berenergi yang terlalu banyak menggoda kamu, merayu kamu. Kamu gak akan pernah masuk ke dalam cycle toxic seperti ini, Leo. Beneran deh. Jika pada awalnya kamu sudah bisa menahan diri kamu, kamu pikir dulu baik-baik, mempertimbangkan dulu apakah dia cocok. Itu kalau misalkan kamu benar-benar serius dalam mencari seorang calon pendamping hidup yang sekiranya nanti jika terjalin sebuah hubungan percintaan bisa kamu bawa ke level yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Tapi yang sudah-sudah seperti ini, kamu terlalu mudah tergoda, dirayu sama lawan jenis kamu, ya. Ditambah lagi kamu menempatkan uang dan materi di awal, ya. Itu salahnya. Oke mas, kalau misalkan kita hidup rumah tangga nggak pakai uang, nggak ada uang, bisa nggak bahagia? Nggak bisa. Tapi kalau misalkan menjalin sebuah hubungan percintaan tapi yang diutamakan, yang diprioritaskan lebih dulu itu uang dan materi dan godaan, rayuan, apakah ada cinta sejati di situ? Nggak akan pernah ada. Apalagi jika dealing dengan seseorang yang berstatus sudah menikah. Ingat rumus ya dari aku, versi aku. Single dealing dengan single, couple dengan couple. Single parent dengan single parent. Tapi kalau single dealing dengan couple, berarti kamu ujung-ujungnya musibah. Sebelum kamu dipertemukan dengan dia juga, itu sebenarnya sudah ada musibah lebih dulu. Dan jika dilanjutkan, ya akan ada musibah yang baru lagi, yang belum kamu ketahui. Musibahnya apa? Ya resiko dan akibat yang terjadi. Di sini kamu frustrasi. Bagaimana caranya ngusir dia, dalam tanda kutip, bagaimana caranya aku ngusir dia supaya dia nggak peduli lagi sama aku, nggak memperhatikan aku lagi, supaya dia nggak posesif sama aku lagi. Gimana caranya, aku bingung. Jadi seperti kamu terjebak dalam situasi karmik, ya. Pasangan kamu ini disebut karmik karena aku yakin jodoh kamu nantinya pernah mengalami seperti ini. Ini yang dinamakan karmik partner. Kamu terjebak dalam situasi third party, ya, karmik, yang dimana pasanganmu itu benar sifatnya toksik, ya. Itu entah kamu, maaf ya, ada seorang player dealing dengan seorang player, ada seorang, maaf ya sekali lagi maaf, ada seorang ular dalam tanda kutip dealing dengan ular. Tapi kalau aku nilai, kamu bukan dealing dengan seorang player. Kalau misalkan kamu benar-benar seorang player, maaf sekali lagi maaf. Tapi kalau misalkan kamu di sini berenergi player, maaf Leo ya, sekali lagi aku nggak judging kamu, nggak, aku hanya baca kartu. Kalau misalkan kamu memiliki energi seorang player, berarti dia di sini bukan seorang player, tapi apa? Snake. Kamu dealing dengan seorang snake, ular. Kamu bisa kalah dan akhirnya kamu terjebak di situasi yang toksik dengan karmik partnermu ini. Sampai-sampai kamu nggak bisa kemana-mana, ngapa-ngapain, ya. Benar-benar luar biasa. Posesif itu toksik loh, beneran deh. Aku pernah, aku juga pernah, jujur aku pernah. Tapi aku janji pada diri aku sendiri, kalau aku pribadi, aku nggak mau. Aku mikir 2 kali, karena aku juga pernah kecemplung, kejeblos seperti ini. Dan akhirnya apa? Yang sudah-sudah rahasia terungkap. Kalau rahasia sudah terungkap, ini bisa mengakibatkan sebuah kejadian atau peristiwa yang memalukan. Konflik, gosip,
kedengkian orang lain terhadap kamu bisa membuat nama baik kamu, reputasi kamu menjadi buruk, Leo. Di sini kamu frustrasi karena sebenarnya kamu sudah tidak ingin lagi dealing dengan dia, karena dia hanya saat ini membuatmu sedih, stres. Kamu di sini frustrasi, stres, ya. Kamu nih sebenarnya udah nggak mau sedih lagi. Aku nggak mau. Aku mau awal yang indah. Aku mau awal yang baru. Aku ini udah punya keberanian. Aku udah yakin. Aku udah punya tekad sendiri. Aku ingin bahagia. Aku ingin awal yang baru, awal yang indah, percintaan yang tidak seperti ini. Tapi sayangnya, ya, sebenarnya kamu sudah tidak dalam fase sedih, enggak. Fase Five of Cups kamu sudah berakhir, tapi kamu belum healing. Karena apa? Karena masih ada situasi toxic di sini dari karmic partnermu ini yang membuatmu terjebak, struggling. Kamu di situ struggling itu belum bisa lepas dari situasi yang membuat masalah dalam kehidupan kamu. Kalau misalkan kamu sendiri tidak bisa mengakhiri sebuah situasi toksik ini, nantinya alam semesta akan memaksa kamu berdua dengan caranya sendiri, cara mereka sendiri. Alam semesta itu punya cara untuk mengungkap rahasia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Rahasia terungkap di sini. Ya. Kamu berusaha menutupi segala jejak yang ada, mungkin jejak apa di sini ya, maksudnya entah cerita atau berupa foto, video atau postingan atau apapun yang sekiranya pernah kamu abadikan dengan dia. Ya, di sini kamu ingin menghilangkan semua jejak itu, tapi sudah terlambat. Karena alam semesta lebih pintar dan kamu tidak akan pernah tahu. Di sini karena tidak ada tower ya, anggap aja ini di tower, the moon in reverse. Rahasia yang terungkap, dan ini bisa membuat fase Five of Cups kamu akan upright lagi, akan tegak lagi di sini. Ini akan membuat, ya semoga nggak terjadi ya. Aku hanya bisa mendoakan yang baik-baik buat kamu, Leo. Tapi jika ada sebuah rahasia yang terungkap dari situasi yang toksik, apalagi kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau salah satu di antara kalian berdua sudah menikah, ini akan mengakibatkan nama baik kamu, reputasi kamu buruk, dan juga memalukan. Di depan umum, di lingkungan tempat tinggal, lokasi pekerjaan, ruang lingkup karir, usaha, atau apapun itu, dan kamu bisa dicap jelek oleh orang yang sudah mengenal kamu dengan baik. Jadi sekali lagi di sini harus ada penyelesaian. Kalau misalkan kamu benar-benar ingin mengakhiri fase Five of Cups kamu, karena apa? Karena struggle kamu di sini belum berakhir, Leo. Kamu harus sudah bisa, karena di sini kamu sudah leveling up, kamu punya level strength di sini. Kamu harus berani. Kamu harus berani bersikap. Kamu harus berani menyatakan sikap bahwa ini adalah sebuah hubungan percintaan yang tidak baik, yang salah, dan tidak perlu diperjuangkan, apalagi dipertahankan. Kamu harus bisa memberikan perhatian kepada dia. Pengertian, bukan perhatian. Memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih dewasa. Justru kamu di sini harus bisa dituntut lebih dewasa, apalagi jika kamu seorang leader. Jangan sampai kalah dengan orang yang toksik, dengan yang posesif. Gitu dong.
Kalau kamu bisa menyatakan sikap dan mau mengakhiri semua ini, akhiri, tapi dengan baik-baik. Tapi sayangnya karena ada the moon in reverse, aku anggap sudah telat karena kamu terlalu lama untuk berpikir, kamu terlalu lama dalam mengambil keputusan untuk bertindak, apalagi untuk memikirkan langkah kamu selanjutnya ini bagaimana selanjutnya. Kamu nggak tahu dan terlalu lama berpikir. Kamu dalam fase for observe ya, 2 atau 3 minggu yang lalu waktu aku live streaming di Facebook ya. Maaf, ngapain kamu nanya sama ada yang datang. Baunya kamu tuh nggak enak, tau nggak? Aku nggak manggil kamu loh. Sana. Masa datang-datang bawa apa? Sana pergi. Aku nggak manggil kamu kok. Baunya kayak gitu, apa? Walaupun kamu tidak menginginkan sebuah konflik yang nantinya akan terjadi, ya insya Allah jangan sampai terjadi. Nah di sini, jika tidak ada sebuah tindakan yang kamu lakukan, alam semesta akan membuat itu terjadi, atau yang bertindak untuk menyelesaikan permasalahanmu ini demi kebaikan kamu berdua adalah alam semesta. Jadi kamu tinggal pilih, Leo. Kamu sendiri yang ingin mengambil sikap atau menyatakan sikap atau mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri ini semua, atau alam semesta yang membuatnya bisa menyelesaikan semua masalahmu ini. Kamu tinggal pilih, Leo. Kamu sudah tahu tujuan kamu di sini. Kamu ingin energi the pool ini, kamu ingin sesuatu yang indah ya, awal yang indah, babak baru. Nah di sini kalau misalkan kamu anggap aja ya, maksud aku di sini ada beberapa kemungkinan kalau misalkan kamu benar-benar tidak bisa mengambil sebuah tindakan yang signifikan. Maksudnya benar-benar, padahal kamu sini padahal kamu sudah leveling up loh ya, level strength, tapi kamu belum ada tindakan. Percuma kalau kamu playing games lagi untuk mengusir dia secara halus, percuma. Harus ada komunikasi baik-baik ya. Ini harus diakhiri karena sudah membuat kamu frustrasi. Kamu punya kamu punya impian, kamu punya tujuan hidup yang lebih baik dari ini. Dan situasi toksik ini dengan karmic partner ini sudah tidak layak lagi untuk diperjuangkan dan apalagi dipertahankan, Leo. Dan jika kamu benar-benar tidak berani dalam mengambil sikap atau tindakan atau bahkan mengambil keputusan terhadap situasi toksikmu saat ini, nantinya alam semesta akan membuatnya lebih parah, Leo. Anggap aja ini The Tower ya, sama aja the moon in reverse dengan The Tower itu. Sifatnya sama, hampir sama. Ada sebuah rahasia yang terungkap, Leo. Five of Wands, Page of Swords. Bagaimanapun caranya, apapun caranya yang kamu lakukan, tapi bukan sebuah tindakan yang frontal dengan orang yang kamu fokuskan, dengan orang yang kamu dealing. Jadi ada sebuah tindakan yang ingin kamu lakukan tapi tidak langsung di sini karena ada di sini Five of Swords. Kamu masih playing mind games dengan dia supaya dia pergi jauh gitu, mengusir dia ya, seperti aku diusir sama kamu dulu ya, juga seperti itu. Tapi kamu tahu kalau dia ngeyel orangnya. Nggak bisa dikalahkan seperti
nggak bisa dalam tanda kutip dikalahkan dengan mudah gitu, karena kamu nggak kamu belum tentu berhubungan dealing dengan seorang player juga, tapi kamu mungkin dealing dengan seorang ular dalam tanda kutip gitu. Jadi di sini kamu masih pusing, masih stres, masih frustrasi, masih struggling. Bagaimana caranya untuk lepas dalam tanda kutip, lepas dari dia. Kalau misalkan kamu tidak bisa, ya alam semesta. Karena apa? Karena kamu sudah punya niat baik. Ya. Kamu sudah ada niat baik. Sudah punya tujuan hidup. Langkah-langkah selanjutnya kamu sudah tahu. Minimal niat dulu lah ya kan, betul kan? Niat baik. Begitu kamu align, ya, terhubung dengan niat baikmu, alam semesta itu pasti mendukungmu jika niat kamu positif. Tapi kalau yang seperti ini, terus-terusan seperti itu, tanpa memiliki energi seperti ini, tanpa memiliki niat seperti ini, niat baik seperti ini, alam semesta nggak akan memberikan kamu kesempatan untuk berubah, memberikan kamu sebuah pencerahan, epifani, atau energi the tower yang sifatnya the tower. Kamu akan terus dalam kegelapan, ketidaktahuan, kesuraman masa depan, terus seperti ini. Tapi jika ya ini sudah hukum alam, Leo. Karena kamu sudah memiliki niat baik, mungkin diantara kamu sudah ada yang berdoa juga ya, kembali ke jalan yang benar dalam tanda kutip, kembali ke jalan yang benar. Terus kamu bisa memikirkan, menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang harus kamu ambil hikmahnya, dan tidak akan pernah lagi kamu ulang kembali di masa yang akan datang. Makanya alam semesta akan bertindak di sini dengan energinya the moon in reverse untuk mengakhiri ini. Kemungkinan ada seorang Libra, Gemini, Aquarius, atau seorang Aries, Leo, Sagi, Five of Wands yang benar-benar mengakhiri, yang membongkar semuanya, Leo. Jadi kamu harus hati-hati di sini. Karena apa? Karena kamu di sini akan dibuat malu. Secara tidak langsung kamu dibuat malu, benar nggak? Karena apa? Karena kamu dealing dengan orang yang salah. Kalau misalkan ada energi lust ya, lustful sebelumnya ya, karena kamu terjebak, terpancing dengan godaan atau rayuan dia atau bujukan dia, ya sudah. Percuma jika kamu nanti di dalam fase the moon in reverse ini, kamu justru mengungkit masa lalu, nggak akan pernah selesai. Jadi biarkan saja, yang berlalu sudah berlalu, tidak perlu dibahas lagi. Dan kamu juga harus bisa memilih nantinya, apakah kamu harus bertindak sendiri dalam mengambil sikap atau mengambil keputusan, atau alam semesta yang membuatnya menyelesaikan sendiri dengan caranya untuk membuat kamu bisa keluar dari situasi yang membuatmu terjebak saat ini. Oke, Leo, semoga kamu bisa memiliki awal yang baru, awal yang indah, kehidupan yang benar-benar cerah, dinamis, bersama orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Dan sekali lagi, jaga nama baik kamu, Leo. Jaga reputasi kamu. Karena semakin usiamu bertambah, semakin banyak pula pengalamanmu yang berharga, yang harus diambil, yang harus bisa diambil hikmahnya. Oke, Leo, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. Until next time.